Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Catur Sugianto selaku Ketua Dewan Penguji, yang terhormat Bapak Muhammad Rian Sanjaya selaku Sekretaris Dewan Penguji, yang saya hormati selaku anggota Dewan Penguji sekaligus dosen pembimbing saya, Ibu Diah Putriani. Perkenalkan, saya Arifah Rotaimi, mahasiswa Ilmu Ekonomi tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya dengan judul Pengujian Hipotesis Environmental Kuznets Curve, Peran Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan pada Emerging Economies. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa dalam beberapa dekade terakhir, percepatan industrialisasi telah memicu berbagai permasalahan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak negara melakukan kegiatan eksploratif yang seringkali berlebihan. Upaya negara untuk meningkatkan tingkat output menyebabkan peningkatan permintaan energi yang akan menghasilkan emisi. Dan seringkali emisi yang dikeluarkan melebihi kemampuan alam untuk menetralisir kondisi lingkungan, sehingga permasalahan lingkungan tidak terhindarkan. Kemudian, terbentuklah hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Hubungan ini terjadi karena hingga saat ini, konsumsi energi masih didominasi oleh konsumsi energi tidak terbarukan, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan memunculkan eksternalitas negatif, yaitu penipisan sumber daya alam, pemanasan global, dan degradasi lingkungan. Salah satu teori terkait hubungan ekonomi lingkungan adalah hipotesis Environmental Kuznets Curve atau hipotesis EKC. Hipotesis ini melihat hubungan antara degradasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk seperti U terbalik. Penelitian ini melakukan analisis pada negara emerging economies karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan United Nations tahun 2015, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada emerging economies disebabkan oleh peningkatan aktivitas industri. Berdasarkan Lin dan Wang tahun 2019, pertambangan, manufaktur, dan bangunan merupakan industri yang menyumbang bagian paling besar dalam perekonomian emerging economies. Selain itu, industri-industri ini juga mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar dan membuang berbagai macam limbah yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Sehingga, tidak mengherankan bahwa dalam 10 tahun terakhir, emerging economies menyumbang lebih dari 50% emisi CO2 dunia. Sehingga, menarik untuk melihat apakah terdapat bukti empiris hipotesis Environmental Kuznets Curve untuk emisi CO2 dengan referensi spesifik negara emerging economies. Penelitian ini memiliki 3 objektif utama, yaitu pertama, penelitian ini ingin meninjau kembali hipotesis EKC untuk negara emerging economies dengan menggunakan emisi CO2 sebagai indikator kualitas lingkungan. Kedua, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pengaruh konsumsi energi terbarukan dan tidak terbarukan terhadap emisi CO2 di negara emerging economies. Dan terakhir, penelitian ini ingin membandingkan perbedaan konsumsi energi tidak terbarukan dan terbarukan, serta pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO2 sebelum dan setelah berlakunya program MDGs di negara emerging economies. Mengapa hal ini penting? Karena salah satu tujuan program MDGs adalah terkait kelestarian lingkungan hidup, sehingga tujuan ketiga ini memiliki hipotesis bahwa akan terjadi peningkatan kualitas lingkungan setelah diberlakukannya program MDGs. Selanjutnya adalah landasan teori terkait hipotesis Environmental Kuznets Curve. Jadi pada tahun 1995, Shimon Kuznets membuat hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimbangan berbentuk seperti U terbalik. Kemudian pada tahun 1991, Grossman dan Kreuger menggunakan hipotesis Kuznets untuk melihat hubungan antara pendapatan per kapita dan degradasi lingkungan yang berbentuk seperti U terbalik. Hipotesis ini disebut juga dengan hipotesis Environmental Kuznets Curve atau hipotesis EKC.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 17 negara emerging economies. Rentan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 30 tahun, dimulai tahun 1990 hingga tahun 2019. Variabel emisi CO2 merupakan indikator pencemaran lingkungan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat variabel PDB real per kapita, konsumsi energi tidak terbarukan, dan konsumsi energi terbarukan yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Model dasar yang digunakan dalam menguji validitas hipotesis EKC adalah berdasarkan penelitian Grossman dan Krueger tahun 1995 dan Bill-Gilly, Kocak, dan Bulut tahun 2016, yaitu E yang merupakan persamaan dari fungsi Y kuadrat, dan Z, di mana E adalah indikator pencemaran lingkungan, Y adalah pendapatan, dan Z adalah faktor lain yang mempengaruhi lingkungan. Dari model dasar tersebut, penelitian terkait pengujian validitas hipotesis EKC terus berkembang. Penelitian ini mengembangkan model penelitian dari Arori dan kawan-kawan tahun 2012 dan Jeffrey dan Joseph tahun 2015, di mana LCO2 merupakan log emisi CO2, LGDP adalah log pendapatan per kapita. Selanjutnya ada variabel NR yang merupakan konsumsi energi tidak terbarukan, dan R yang merupakan konsumsi energi terbarukan. Dan yang terakhir, D merupakan dummy program NFJS. Hipotesis EKC akan terkonfirmasi jika quadratic term atau dalam penelitian ini adalah log GDP kuadrat memiliki nilai yang negatif. Jika terbukti terdapat hubungan yang berbentuk U terbalik, maka log GDP kuadrat digunakan untuk mengestimasi titik balik kurva environmental Kuznets curve dengan formula eksponensial min LGDP per 2 kali LGDP kuadrat. Sebelum melakukan analisis, perlu dilakukan uji stasionaritas dan kointegrasi panel untuk melihat apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Terdapat 3 jenis model analitik data panel, yaitu Pooley Square, Fixed Effects, dan Random Effects. Dan untuk menentukan teknik yang tepat, terdapat 3 pengujian yang dapat digunakan, yaitu dengan Chow Test, Houseman Test, dan Lagrange Multiplier Test. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Tabel ini menunjukkan hasil uji stasionaritas. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa data pada tingkat level mengandung unit root atau tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali dengan melakukan uji unit root first difference. Dari tabel dapat diketahui bahwa data time series sudah stasioner pada first difference, sehingga dapat dilakukan uji panel kointegrasi. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau terjadi hubungan jangka panjang antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa dapat dilakukan estimasi data pada bentuk level dan terhindar dari masalah spurious regression. Kemudian hasil estimasi dengan metode estimasi fixed effects Roberts error menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan emisi CO2 adalah positif signifikan. Kemudian, nilai variabel pendapatan per kapita kuadrat adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang berbentuk U terbalik, atau dengan kata lain, hipotesis EKC berlaku untuk sampel 17 negara emerging economies pada tahun 1990 hingga tahun 2019. Kemudian berdasarkan estimasi, turning point kurva EKC adalah pada tingkat pendapatan per kapita sebesar 12.801 US dollar. Berikut merupakan gambar pendapatan per kapita dan tingkat emisi CO2 di negara emerging economies. Gambar ini semakin memperkuat hasil bahwa hubungan antara pendapatan per kapita dan tingkat emisi CO2 di emerging economies adalah positif. Kemudian, hubungan konsumsi energi tidak terbarukan dengan emisi CO2 adalah positif signifikan.
berdasarkan Sabori dan Sulaiman tahun 2013, konsumsi energi merupakan faktor penting yang menyebabkan munculnya emisi CO2, sehingga tidak mengherankan bahwa hasil variabel konsumsi energi tidak terbarukan adalah positif. Kemudian, hubungan konsumsi energi terbarukan dengan emisi CO2 adalah negatif. Hubungan negatif ini dapat terjadi karena konsumsi energi terbarukan dapat meminimalkan residu korosif yang dihasilkan dalam proses produksi. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh variabel independen terhadap emisi CO2 setelah ditetapkannya program MDGs. Setelah berlakunya MDGs, hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan tingkat emisi CO2 semakin rendah, di mana menunjukkan hubungan yang semakin inelastis. Selanjutnya, variabel konsumsi energi tidak terbarukan setelah berlakunya MDGs memiliki koefisien positif dan signifikan. Atau dengan kata lain, pengaruh positif konsumsi energi tidak terbarukan terhadap emisi CO2 setelah berlakunya MDGs semakin mengecil. Hal ini dapat terjadi karena seluruh negara emerging ekonomis berusaha untuk melaksanakan program MDGs, yang salah satunya adalah dengan mengurangi konsumsi energi tidak terbarukan, karena dapat menimbulkan residu yang mencemari dan mengancam kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diperoleh 3 kesimpulan utama. Pertama, hipotesis environmental Kuznets curve terbukti berlaku untuk negara emerging economies pada periode 1990 hingga 2019. Titik balik hubungan antara pendapatan per kapita dengan emisi CO2 adalah ketika pendapatan per kapita mencapai 12.801 US dollar. Yang kedua, berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa pendapatan per kapita dan konsumsi energi tidak terbarukan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat emisi CO2. Sementara konsumsi energi terbarukan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat emisi CO2. Terakhir, setelah berlakunya program MDGs, terdapat perbedaan penggunaan konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi pada emerging economies, di mana pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi tidak terbarukan memiliki dampak positif yang lebih kecil terhadap tingkat emisi CO2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pada hasil titik balik. Nilai titik balik tidak bisa dijadikan patokan perubahan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan. Karena agar dapat mencapai titik balik, diperlukan peran dari berbagai faktor seperti pengaruh dari populasi, keterbukaan perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, implikasi kebijakan pada penelitian ini adalah bahwa kemampuan untuk mengendalikan emisi CO2 bergantung pada upaya serius negara untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Sehingga, meskipun negara emerging ekonomis memiliki aktivitas industri yang tinggi, jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, agenda pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berdasarkan tujuan program MDGs yang dilanjutkan oleh program SDGs atau Sustainable Development Goals akan dapat dicapai pada tahun 2030. Selain itu, negara juga perlu mengurangi konsumsi pada energi yang tidak terbarukan dan beralih menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan merupakan strategi yang efisien untuk mengurangi tingkat pemanasan global. Karena pada dasarnya, tingkat pemanasan global disebabkan karena konsumsi energi masih didominasi oleh konsumsi energi tidak terbarukan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan negara emerging economies pada energi tidak terbarukan yang dapat habis dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.